Shalom semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah hari Minggu dimulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi juga Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, mengumpulkan kami semua dalam ibadah Zoom Tuhan hari ini dengan kondisi yang sehat, walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu melindungi kami dari tengah-tengah hari yang semakin jahat ini ya Bapak. Tiba saatnya kami akan mulai ibadah ya Bapak. Kami minta Roh Kudus-Mu memimpin setiap ibadah yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati perangkat-perangkat yang ada, Tuhan memberkati pembicara, yaitu Bapak Agus Budi, sehingga Roh-Mu saja yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ke depannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami akan memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru.
Shalom semua. Halo, selamat siang, shalom. Pak Agus Budi Artoyo, Shalom. selamat siang. Shalom, Selamat siang, Pak. Bu. Shalom. Selamat bertemu lagi, Pak. Iya, Selamat Bu. melayani Rehoboth. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan berkati. Ya, Pak. Silahkan, Pak Agus. Saya minta berdoa dulu untuk firman ya, Pak Agus. Monggo, Oke. Pak Agus, silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah bersama. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Kau karuniakan. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan kepada kami dan juga keluarga kami. Kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan berasal daripada-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada umat-Mu, menguatkan umat-Mu Tuhan, meneguhkan iman dari umat-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh mengubah hidup kami, biarlah apa yang kami dengar membuat kami kuat menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semuanya, hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Dimulai, Bu, ya. Oke, shalom saudara-saudara saya dalam iman. Saya juga bersyukur di tengah-tengah pandemi kita tetap bisa beribadah walaupun secara Zoom. Beberapa waktu yang lalu saya kok kepingin WA Bu Maria. Udah lama nggak pernah WA, akhirnya udah saya WA, saya tanyakan kabarnya Bu Maria sehat atau enggak. Saya bersyukur Bu Maria sehat, kemudian kok tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Waduh, bagi saya itu satu kesempatan yang luar biasa, karena memang selama pandemi saya sama sekali tidak melayani waktu itu, jadi hanya di marketplace. Jadi sewaktu Ibu Maria memberikan tawaran untuk saya bisa melayani, saya langsung siap melayani. Oke, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu tentang bagaimana kita mengatasi rasa takut. Hari-hari ini hari yang luar biasa ya rekan-rekan, saudara-saudara. Kita nggak pernah mengalami kondisi seperti satu tahun terakhir ini ya, semenjak pandemi sudah merajalela. Tepatnya waktu Maret diumumkan Pak Jokowi virus corona sudah masuk. Akhirnya April, Mei waktu itu sempat saya lockdown, artinya nggak ada pekerjaan sama sekali. Saya di rumah saja. Itu satu kondisi yang bagi saya luar biasa. Pendapatan itu turun luar biasa. Wah, nggak karu-karuan pendapatan saya turun. Tetapi saya bersyukur selama pandemi ini, walaupun bagi sebagian banyak orang itu merasakan dampaknya, saya juga merasakan dampaknya. Tetapi yang saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya tidak pernah kekurangan makan, dicukupkan selalu. Pekerjaan yang memang awalnya waktu awal-awal pandemi itu benar-benar saya merana, pendapatan saya turun banyak, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan mencukupkan saya. Bahkan di tengah-tengah pandemi tetap berjalan, order-order baru itu Tuhan berikan. Bahkan rumah baru Tuhan berikan juga. Akhirnya saya juga bisa pindah di rumah yang baru, 2 lantai. Anak saya yang dulunya tidak punya kamar private ya, karena gabung sama mamanya, saya kamar sendiri, kadang saya bertiga tidur sama mereka. Tuhan kasih saya rumah yang baru, sampai akhirnya anak saya punya kamar private untuk dia sendiri sebelum nanti dia akan pergi ke luar negeri. Kemudian juga saya nggak tahu, saya nggak nyangka saya ternyata juga nyicil rumah yang baru lagi. Jadi akhirnya kemarin 2021 ini, Maret tepatnya atau April saya lupa, saya tanda tangan rumah yang berikutnya lagi. Saya ngomong, Tuhan terima kasih di tengah pandemi ini Engkau terus memberkati. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bagaimana kita mau mengatasi namanya rasa takut. Rasa takut itu sesuatu yang wajar sebetulnya, karena ketakutan itu perasaan yang manusiawi. Tetapi bagaimana supaya rasa takut ini kita bisa atasi? Karena kalau rasa takut kita tidak kita kuasai, namun menguasai kita, justru hasilnya buruk. Karena itu Tuhan selalu ngomong jangan takut. Di ayat di Alkitab
Jangan takut itu ada sebanyak 314 kali diucapkan. Artinya Tuhan sering mengingatkan kita jangan takut, jangan takut, jangan takut. Namun ketakutan itu kan sesuatu yang wajar. Nah, terus gimana supaya kita ini ketakutan itu bisa kita kuasai? Yang pertama yaitu kita waktu dengar satu fakta tentang pandemi. Waktu pandemi itu memukul rekan saudara-saudara saya ini bingung. Saya ini mau kerjaan seperti apa? Karena pekerjaan saya ini aktif income. Aktif income itu kalau saya tidak bekerja, ya saya tidak dapat uang. Nah, saya punya toko, Tuhan juga berkati di saat pandemi, saya buka toko, toko saya masih belum untung. Bagaimana saya bisa mengandalkan toko yang belum untung untuk memenuhi kebutuhan saya dan juga kewajiban saya memenuhi nafkah dari semua karyawan saya? Maka mau nggak mau saya harus bekerja. Nah, waktu saya harus bekerja, saya juga khawatir. Wah, ini pandemi luar biasa. Di mana-mana banyak yang kena. Terus gimana? Waktu itu saya mau pelajari. Ini virus ini seperti apa? Saya pelajari, saya suka baca berita. Tujuannya apa? Sewaktu kita paham apa yang kita dengar, fakta yang kita dengar, kita benar-benar tahu fakta itu seperti apa, maka kita bisa memberikan antisipasi atas fakta tersebut. Jadi akhirnya bulan Juni saya putuskan sama tim saya, ya udah kita berangkat. Kita berdoa, kita akan dilindungi Tuhan, tetapi di satu sisi kita juga harus mengimani bahwa kita dilindungi Tuhan. Gimana? Prokes. Saya tetapkan keras di tim saya, prokes harus jalan, prokes harus jalan. Dan mulai Juni kami berangkat ke luar pulau. Itu tiap bulan itu saya 2 kali penerbangan terus. Berangkat, kemudian pulang, nanti berangkat lagi. Dan saya bersyukur sampai 1 tahun ini, puji Tuhan, saya nggak kena COVID. Padahal lumayan banyak orang ngomong, wah kalau di pesawat itu bahayalah begini-begini, itu udaranya kan nggak keluar, itu AC yang tertutup ruangannya, waduh. Tapi saya bersyukur dengan prokes yang kuat, yang ketat, dan perlindungan Tuhan tentunya, fine. Semua tim saya tidak ada kena COVID di luar pulau. Dan itu bagi saya melegakan. Jadi kita lihat ayatnya dulu, Markus 4 ayat 24. Akan saya share ininya dulu, supaya yang lain bisa langsung lihat dari slide-nya. Kita buka di Markus 4 ayat 24. Sebentar saya share screen-nya. Oke, Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Camkanlah apa yang kamu dengar. Di berita tentang pandemi ini begitu luar biasa. Tentang vaksin, kemudian tentang virus Delta ini, waduh, banyak sekali berita. Nah, kalau kita tidak memfilter apa yang kita dengar, justru ketakutan itu akan merajai hidup kita. Jadi kita harus benar-benar dengar dengan seksama. Saya suka baca berita. Saya nggak percaya ada berita yang ada di medsos segala, saya tidak akan percaya. Sebelum saya mendengar dari sumber berita yang terpercaya. Detik, CNN, itu saya dengar. Nah, sewaktu saya mendengar itu, berita itu, baru apa yang saya dengar itu akan mempengaruhi saya. Jadi informasi yang masuk, itu kalau nggak benar, itu akan menyebabkan respon kita juga nggak benar. Karena itu saya merespon, apa sih yang dikatakan pemerintah tentang virus ini? Apa yang dikatakan para ahli tentang virus ini? Apa yang dikatakan mereka tentang pandemi ini? Dan apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Itu saya dengar. Bahkan beberapa waktu yang lalu, klien saya kena virus ini, kemudian dia ngomong, Pak, vitamin D saya jelek, Pak. Waduh, ini saya pusing. Ini suami saya vitamin D-nya bagus. Vitamin D-nya punya saya jelek terus. Terus apa yang saya harus lakukan? Karena saya memperhatikan apa yang saya dengar. Akhirnya saya memberikan saran. Bu, kalau Ibu vitamin D-nya nggak naik-naik, Ibu manas nggak? Oh ya, saya tetap manas, Pak. Tapi aneh, saya manas, suami saya manas, vitamin D suami saya bagus, saya enggak. Kemudian saya ngomong, Ibu minum susu enggak? Wah, itu saya enggak suka susu. Bu, vitamin D itu baru muncul
kalau ibu kena matahari, panas matahari, plus minum susu. Kalau nggak ada susunya, nggak akan jadi vitamin D. Akhirnya dia coba. Nah, waktu dia coba, dia naik vitamin D-nya. Nah, apa yang kita dengar itu sangat menentukan respon kita. Karena itu perhatikan apa yang kita dengar. Kepada siapa kita mendengar. Itu juga penting. Nah, di pandemi ini begitu banyak luar biasa berita-berita bohong tentang vaksin dan segalanya. Akhirnya banyak orang yang takut vaksin. Padahal kalau kita dengar dengan seksama, kita perhatikan informasi dengan seksama, maka kita akan tahu pentingnya vaksin. Jadi saya berharap saudara-saudara juga banyak yang vaksin, karena nanti ke depan penerbangan juga semuanya harus pakai vaksin. Jadi itu penting, respon kita terhadap apa yang kita dengar itu juga penting, karena itu perhatikan apa yang kita dengar. Firman Tuhan terus dibaca tiap hari untuk menguatkan iman kita di tengah-tengah masa yang sulit ini. Masa yang sulit ini tahun depan belum tentu juga berakhir. Bisa jadi akhir 2022 baru berakhir. Karena itu butuh stamina secara mental, secara kerohanian yang kita harus jaga selama kurang lebih 3 tahun dari awal pandemi sampai nanti berakhirnya pandemi. Jadi kurang lebih akhir 2022 kemungkinan akan selesai. Jadi ini yang tentu menjadi perhatian saudara-saudara untuk bagaimana kita mempersiapkan diri ke sana. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa kita takut? Takut itu perasaan mendasar manusia untuk bertahan hidup. Waktu dia ada perasaan takut, maka yang penting adalah apa yang harus dilakukan supaya ketakutan itu nanti yang kita takutkan tidak terjadi. Contohnya, saya kepingin anak saya nggak seperti saya. Saya kepingin anak saya sekolah di tempat yang bagus. Terus apa yang saya lakukan? Karena saya takut anak saya tidak mendapatkan pendidikan yang bagus suatu saat nanti, maka yang saya lakukan, saya mulai menabung mulai sekarang, mulai mempersiapkan diri supaya nanti saya pastikan sekolah di luar negeri. Demikian juga saya ini takut diabetes, karena saya baca informasi diabetes itu mother of disease dan segalanya, dari itu yang membuat saya khawatir. Dan akhirnya ketakutan itu, akhirnya saya ngomong, gimana supaya itu nggak terjadi dengan saya? Maka yang saya lakukan adalah, saya mengurangi makan nasi. Saya kurangi makan minum yang manis. Nah, waktu saya tes, tiap tahun saya selalu tes darah. Tujuannya apa? Untuk saya memastikan bahwa kondisi saya fine. Waktu saya cek, normal. Pernah prediabetik, dan itu membuat saya takut. Nah, ketakutan itu saya antisipasi. Saya langsung mengambil keputusan, saya makan nasi saya kurangi, minuman manis saya kurangi, dan puji Tuhan hasilnya luar biasa. Kemudian kita takut kena COVID, maka mau nggak mau disiplin masker. Nggak gampang, saudara. Siapa yang bilang pakai masker itu nyaman? Saya pun nggak nyaman. Bagaimana saya pergi, kalau saya pergi keluar pulau, itu dari pagi sampai malam itu pakai masker terus. Wah, benar-benar satu kondisi nggak nyaman. Tetapi saya tahu virus ini tidak mungkin bisa kena ke kita kalau kita rajin prokes. Dan benar, saudara, beberapa kali saya kumpul sama teman-teman atau teman dengan kolega bisnis yang ternyata dia positif. Nah, waktu dia positif, saya langsung panik. Saya dengar berita itu, langsung saya mengisolasi diri, kemudian saya PCR, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Dan itu beberapa kali. Ternyata kalau kita benar-benar disiplin prokes, itu sangat menghindarkan kita dari terkena yang namanya COVID-19. Karena itu penting. Kita boleh takut, tetapi takut itu harus diantisipasi supaya itu nggak terjadi. Kemudian berikutnya lagi, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh adalah kita dikuasai rasa takut. Rasa takut yang berlebih akan membuat kita berpusat pada objek ketakutan itu. Misalnya seperti ini, kondisi pandemi gini. Beberapa klien sudah kena tokonya, beberapa karyawan kena yang namanya COVID. Waktu dia kena COVID, karyawannya, kemudian kita ngomong, Ci, tutup aja tokonya. Untuk sementara tutup semuanya di antigen. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia dikuasai rasa takut, benar. Dia takut apa? Takut keluar uang banyak. Waduh, kalau di antigen seluruh karyawan habis berapa, Pak? Belum lagi nanti sudah antigen, kemudian ada PCR. Karyawan saya gajinya sekian, kalau saya suruh dia bebankan PCR, nggak mungkin mau.
waduh, berat bagi kami. Singkat cerita, yang di PCR yang menunjukkan gejala saja. Akhirnya apa? Yang nggak ada gejala, nggak terdeteksi. Yang terjadi akhirnya apa? Dia ngerasa safe, karena yang sudah terdeteksi antigen positif diisolasi, sementara yang untuk OTG, dia nggak bisa mengantisipasi, nggak terlihat. Terus apa yang terjadi? Dia pulang, dia bawa, rupanya dia kena virus itu, dia bawa ke rumah, dan apa yang terjadi? Orang rumah kena. Akhirnya orang tuanya meninggal. Nah, waktu orang tuanya meninggal, dia menyesal luar biasa. Tetapi ya sudah percuma gitu. Karena itu di pandemi ini boleh kita takut, tapi jangan sampai dikendalikan oleh rasa takut. Ketakutan kita kehilangan uang yang banyak, misalnya mengeluarkan uang demi keamanan yang harusnya itu secure, kita takut kehilangan, akhirnya apa? Kita mengorbankan banyak hal. Orang tuanya akhirnya meninggal. Kemudian papanya sekarang dalam kondisi kritis. Dia akhirnya nangis, telepon saya nangis. Karena apa? Dia menyesal kenapa dia tidak lakukan itu. Jadi hati-hati. Ketakutan kita untuk vaksin membuat kita bisa terpapar dampak buruknya. Saya kemarin ketemu profesor, saya tanya, "Dok, untuk apa vaksin? Kalau vaksin itu membuat kita juga terkena. Kan vaksin itu kalau kita vaksin, ya kita berharap tidak kena. Nah, kalau kita kena, buat apa vaksin?" Kemudian profesor itu ngomong sama saya, setidaknya begini, kamu kalau vaksin itu akan mengurangi dampak buruknya. Oh, asik. Karena saya tahu itu apa yang saya lakukan, saya dapat informasi yang tepat, saya nggak boleh takut lagi vaksin, kemudian saya seluruh karyawan saya vaksin. Kalau mereka nggak mau vaksin, saya sebagai pemimpin, saya harus berpikir ke depan. Kalau mereka nggak mau vaksin, bila mana suatu ketika nanti kena orang tuanya kan kasihan. Apa yang saya lakukan? Kalau kamu nggak vaksin, nggak apa-apa, tetapi kamu harus antigen 2 minggu sekali. Akhirnya mereka, waduh 2 minggu sekali harus antigen, waduh berapa biayanya? Singkat cerita, mereka mau vaksin. Nah, akhirnya waktu mereka vaksin, alah Pak, ternyata nggak sakit Pak, wah ternyata nggak apa-apa Pak, nggak seperti yang dikhawatirkan, efek sampingnya membuat kemarin sempat dengar ada kematian dan segalanya, ternyata nggak apa-apa Pak, fine aja. Nah, jadi ketakutan yang berlebihan. Kemudian ketakutan akan kehilangan pekerjaan, membuat sikap bapak asal senang. Ini banyak kita temui kalau Anda jadi pekerja, Anda jadi pegawai, Anda jangan takut kehilangan pekerjaan. Kalau Anda bekerja dengan baik, Anda bekerja dengan penuh kesungguhan, Anda punya keahlian yang Anda bisa berikan untuk berkontribusi kepada perusahaan, maka Anda tidak perlu takut kehilangan pekerjaan. Yang perlu Anda lakukan apa? Pak, kalau kehilangan pekerjaan gimana loh? Kalau Anda punya keahlian, Anda nggak perlu takut kehilangan pekerjaan, karena Anda bisa membuat pekerjaan baru. Kemarin ada teman saya, dia telepon, Pak, saya di PHK oleh perusahaan saya. Kemudian saya tanya, terus gimana kamu dengan kamu tidak ada pekerjaan? Oh, tidak apa-apa Pak, saya kan punya keahlian. Oke, saya kehilangan pekerjaan di tempat ini, tapi karena saya punya keahlian Pak, saya masih bisa menawarkan keahlian saya kepada banyak orang. Dan puji Tuhan, dia sampai hari ini pun banyak pekerjaan yang dia lakukan. Walaupun pekerjaan tetapnya dia hilang. Tapi dia punya pekerjaan sampingan yang cukup banyak yang bisa memberikan pendapatan ke dia. Jadi ketakutan itu tidak boleh menguasai kita. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya, rasa takut yang berlebih itu juga membuat keterbatasan atas hidup kita. Karena rasa takut yang berlebihan membuat keterbatasan rencana Tuhan atas hidup kita. Saya misalnya, saya takut nih berlebihan. Kalau misalnya kalau seandainya saya kehilangan pekerjaan saya yang dulu sangat bagus, kemudian memulai usaha baru, gimana ya Tuhan kalau usaha baru ini jalan? Kalau enggak gimana? Tapi pertanyaannya gini, kalau jalan gimana? Jadi apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya minta konfirmasi dari Tuhan. Sewaktu Tuhan ngomong go, jalan, maka yang saya lakukan, saya jalan. Walaupun sebetulnya jalan itu saya nggak tahu jelas. Lain kalau Tuhan ngomong, ayo melangkah, ini loh tempatnya, ini loh nanti tujuannya, ini jalan yang kamu lalui harus ke kanan, harus ke kiri, semuanya jelas, nggak masalah.
Tetapi ini tidak jelas semua. Saya takut. Tetapi Tuhan waktu itu menguatkan saya, kamu harus melangkah. Dan waktu melangkah, benar saudara, apa yang terjadi? Saya bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Saya bisa mendapatkan yang dulu saya tidak pernah dapatkan di pekerjaan saya yang lama. Ternyata, oh iya ya, kalau saya takut, saya mungkin tidak bisa seperti ini. Saya membangun bisnis baru. Saya takut, ini kalau laku, kalau nggak laku gimana? Oh, saya buat ini aplikasi loh, saya nggak ngerti aplikasi. Karyawan yang ngerti. Ya kalau nanti kalau saya bukain, kemudian dia nipu saya gimana? Banyak ketakutan itu yang membuat keterbatasan Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Kita membatasi karya Tuhan. Tetapi sewaktu kita ngomong, oke, nggak apa-apa. Tuhan, aku mau. Apa yang terjadi? Kita juga bisa lebih luar biasa. Bisnis tidak berkembang karena keterbatasan pengelolaan. Tuhan mengajarkan. Kalau Anda punya bisnis, Anda punya usaha, Tuhan mengajarkan bisnis itu harus bergantung ke sistem, harus bergantung ke organisasi. Jangan semuanya keputusan bergantung kepada Anda. Anda harus bergantung kepada tim yang ada bekerja dengan Anda dan mereka dipercaya di masing-masing bagian. Bagian keuangan, bagian operasional, bagian ARD. Nah, sewaktu Anda punya tim yang solid, maka apa yang terjadi? Mereka akan membantu Anda. Seperti yang sekarang, kondisi pandemi, mengharuskan orang banyak kerja di rumah. Singkat cerita, ada klien yang sakit. Waktu dia sakit, apa yang terjadi? Tokonya ditutup. Sakitnya dia 2 minggu ditutup. Nah, penghasilan dari mana? Tapi kalau seandainya dia punya tim, dan di PPKM ini bisnisnya bisa jalan, bisa boleh buka. Tapi karena waktu dia punya tim, dia bisa di rumah. Timnya yang bekerja. Sehingga apa? Bisnisnya tetap berkembang. Tetap bisa jalan, walaupun dia ada di rumah. Pagi ini saya ditelepon oleh seorang klien yang bisnisnya cukup gede, dia salah satu klien terkaya saya. Dia akhirnya putuskan tinggal di rumah. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong, Cik tinggal di rumah aja, Cik. Taci udah umur 75 tahun. Kalau Taci kena kan bahaya, udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Tapi dia ngomong, waduh bisnis saya gimana, nggak ada yang ngurus, terus gimana? Nanti ya kalau karyawan bisa dipercaya. Singkat cerita, akhirnya dia coba. Dan waktu dia coba, dia ngomong, oh akhirnya bisa juga. Jadi, jangan kita dikuasai rasa takut. Ketakutan juga tidak, ketakutan bakal tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, membuat kita ada berada di zona nyaman. Ya, zona nyaman. Tuhan kepingin kita melangkah. Kalau Anda seorang pekerja, Anda punya keahlian, Tuhan ingin mengangkat Anda dengan rancangan yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan di depan mata. Tapi seringkali kita takut. Tuhan, aku melangkah gini, iya kalau bisa. Kalau enggak, terus gimana? Bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Makan apa mereka? Nah, waktu Anda dikuasai rasa takut ini, serahkan rasa takut ini sama Tuhan. Berdoa, minta tanda. Dan Anda doanya jangan cuma sekali. Berkali-kali minta tanda, minta konfirmasi. Dan sewaktu Tuhan kasih konfirmasi, Tuhan kasih tanda. Go, jalan. Cinta Tuhan terhadap anak istri, terhadap keluarga Anda, jauh lebih besar daripada cinta Anda kepada mereka. Contohnya saya. Cinta Tuhan kepada istri saya, cinta Tuhan kepada anak saya jauh lebih besar daripada cinta saya sama mereka. Rancangan Tuhan atas istri dan anak saya jauh lebih besar daripada apa yang saya pikirkan untuk mereka. Nah, sewaktu kita sudah mendapatkan konfirmasi, Tuhan ngomong jalan, nggak usah takut. Tetapi saya tidak menjanjikan dan Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa jalannya itu mulus. Jalannya itu pasti akan ada liku. Jalannya pasti nanti ada ketidakpastian. Tetapi ketidakpastian itu bukan berarti membuat Anda menarik diri kembali lagi di posisi semula. No. Justru ketidakpastian itu membuat Anda harus bergantung sama kekuatan Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan kita. Di tengah pandemi seperti ini, ada beberapa orang telepon, Pak, saya punya bisnis 20 toko, Pak, tolong dibantu. Pak, saya punya bisnis, Pak, saya mau buat aplikasi, Bapak bisa nggak bantu saya buatin aplikasi? Pak, saya punya bisnis di Ambon, Pak, bisa nggak dibantu? Ternyata, saudara,
Rancangan Tuhan itu luar biasa. Yang penting adalah kita melangkah. Jangan takut, jangan takut, jangan pernah bimbang. Melangkah saja. Karena sewaktu kita berpikir dan berpikir, kita takut dan takut untuk melangkah, maka rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang besar itu, yang luar biasa itu, yang lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan, tidak bisa terjadi. Karena itu, ayo jalan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita baca Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini luar biasa bagi saya. Kita baca. Sebentar. Kita baca, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan kau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyertai, Sebentar. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kata-katanya, perhatikan ini. Aku akan meneguhkan engkau. Di tengah pandemi ini kita nggak bisa kerja, pendapatan kita turun. Kemudian pekerjaan kita turun. Tuhan ngomong, aku akan meneguhkan engkau. Enggak cukup meneguhkan, bahkan Tuhan ngomong gini, bahkan aku akan menolong engkau. Enggak membiarkan, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Artinya Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri di tengah kesulitan pandemi yang luar biasa ini. Tuhan tetap memegang. Pendapatan saya waktu pandemi, saya pernah memberikan persepuluhan itu hanya 1.500.000. Saya ngomong, Tuhan, ini persepuluhan paling rendah yang aku berikan selama beberapa tahun ini paling rendah, Tuhan. Pendapatan saya drop luar biasa. Tetapi Tuhan ngomong, aku akan memegang engkau. Ini temporary, ini cuma sementara. Ini tidak selamanya. Tidak selamanya kamu kondisinya begini. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu saya mendapatkan penghasilan saya turun luar biasa. Sementara saya harus menggaji karyawan cukup banyak. Saya tarik deposito saya waktu itu. Saya ngomong, Tuhan, udah deposito ini saya tarik deh. Saya siap-siap untuk kasih karyawan saya. Saya tarik 400 juta. Saya siap-siap, saya tidak punya pendapatan. Oke, nggak apa-apa saya tidak punya pendapatan, tapi ya sudahlah. Karyawan saya tidak boleh kekurangan. Karyawan saya nggak boleh sampai minta-minta. Karyawan saya nggak boleh sampai pinjam. Saya harus penuhi kebutuhan mereka. Dan sewaktu saya mendulukan itu, apa yang terjadi? Tuhan memberkati. Saya punya supermarket kosmetik. Rugi cukup banyak, ratusan juta. Nggak untung. Tetapi ada pilihan. Pilihannya adalah saya menutup usaha itu atau saya mempertahankannya. Kalau menutup usaha itu, maka yang terjadi adalah karyawan tidak ada penghasilan, karyawan kehilangan pekerjaan. Saya tetap bisa makan, saya tidak rugi, tetapi mereka tidak bisa makan. Mereka akan mencari pekerjaan di tempat lain. Dan akhirnya saya memutuskan sama istri saya, ini kita sudah doakan, kita sudah melangkah, walaupun ini rugi, tapi kita sudah bawa dalam doa, Tuhan sudah mengizinkan, kita jalan. Terus gimana kok kalau rugi? Tidak apa-apa, kita injek uang lagi. Karena aku kasihan sama mereka. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, terus gimana? Siapa yang memberi nafkah keluarganya? Dan saya putuskan, saat itu saya ngomong, tetap jalan. Di pandemi ini kita juga tetap gaji mereka. Ada yang nggak masuk kerja karena COVID, saya ngomong kita cover 14 hari, mereka tetap kita gaji penuh walaupun mereka tidak bekerja. PCR-nya kita juga bantu karena kasihan mereka. Yang penting kita harus bisa memberikan mereka yang the best yang kita bisa. Dan waktu saya lakukan itu bukannya keuangan saya memburuk. Ya memang kalau kita ngomong kurang ya. Tetapi yang saya bersyukur adalah
Tuhan mencukupkan. Bahkan beberapa klien baru Tuhan sudah sediakan. Walaupun kondisi pandemi ini di hold, tapi klien-klien itu ngomong, saya tunggu Bapak nanti setelah PPKM selesai. Jadi itu yang saya patut kita syukuri. Karena itu, saudara, jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Tuhan itu Allahmu. Tuhan akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Oke, amin. Sekarang kita bagaimana mengatasi fakta yang menakutkan. Yang berikutnya adalah Anda harus terima dengan ketenangan. Bahwa segala sesuatu itu terjadi atas seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan berarti ada pelajaran penting di balik kesulitan yang Tuhan izinkan. Dengarkan itu, cari tahu itu apa yang Tuhan mau. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau kondisi PPKM seperti ini, jangan salahkan kondisi, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan pemerintah juga. Apa yang Anda lakukan? Di kondisi kayak gini mesti ada pelajaran yang Tuhan kasih. Contoh, di PPKM yang ada ini, saya menikmati waktu saya dengan anak saya, dengan istri saya. Saya tiap bulan mesti keluar pulau, mesti jalan keluar pulau, kadang 10 hari, kadang lebih. Kemudian kalau Surabaya juga kerja, pulang baru malam, baru ketemu anak-anak. Kemudian dengan saya PPKM ini, saya banyak waktu bermain sama anak. Di tengah-tengah PPKM ini, saya belikan peliharaan untuk anak saya yang mana tiap pagi dan tiap sore saya bermain sama anak saya, membangun satu momen yang nggak terlupakan. Karena saya tahu anak saya sebentar lagi akan sekolah luar negeri. Dia akan sekolah di Singapura, kemudian dilanjut setelah itu dia akan harus sekolah di England, di Inggris. Tentu momen-momen ini yang nggak terlupakan waktu dia bermain sama papanya, dia dekat sama papanya, dia nonton bareng sama papanya, dia ketawa bareng sama papanya, itu satu momen yang luar biasa. Dan saya tahu itu yang saya harus lakukan. Kemudian saya menyediakan waktu yang cukup untuk istri saya, bantu pekerjaan rumah, karena waktu di rumahnya makin gede, ternyata pembantunya nggak ada. Karena COVID, ya udah deh, kita juga doa waktu itu, Tuhan gimana ya, hanya ada pembantu ini yang orang dari luar yang masuk ke dalam, terus gimana. Nggak lama Tuhan buka satu fakta, akhirnya si pembantu itu akhirnya tidak membantu. Dan apa yang saya lakukan? Saya membantu istri saya, anak saya juga membantu istri saya. Jadi pekerjaan rumah itu kita kerjakan bareng-bareng, cuci piring, jemur baju, ngepel, itu kita lakukan bareng-bareng. Dan itu fun. Dan saya ngajarin anak saya mandiri. Saya juga di situ, ada satu kesempatan untuk serve istri saya. Di tengah nggak ada pembantu, saya ngelayani dia. Kemudian kalau malam ngelipatin baju, itu saya lakukan, saudara. Dan itu satu momen yang bagi saya luar biasa. Nah, jadi di kondisi kayak gini, coba cari tahu apa yang Tuhan mau. Karena kondisi pandemi ini benar-benar membuat prioritas seseorang itu bisa berubah. Cari tahu apa yang Tuhan kendaki di tengah kondisi yang sulit. Apa yang Tuhan mau. Matius 6 ayat 33 ngomong gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesehatan lebih penting daripada uang. Jadi kondisi seperti ini, sehat, kalau Anda sehat, walaupun uangnya kurang, bersyukur. Terima kasih sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada berita yang sangat ironis. Pengusaha yang punya penyuplai produksi oksigen, waktu meninggal kemarin, dia kekurangan oksigen. Padahal kayanya luar biasa, uangnya itu sudah nggak ada seri. Tetapi kondisi yang seperti ini, uang nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa. Uang nggak bisa bantu kita. Berapa banyak berita yang kita dengar, orang-orang kaya, orang-orang yang duitnya banyak meninggal. Uang nggak bisa nyelamatin. Jadi kesehatan. Kalau Anda hari ini ngelihat orang tua Anda sehat, ngelihat istrimu sehat, ngelihat suamimu sehat, ngelihat anakmu sehat,
Terima kasih sama Tuhan. Pak, tapi aku pendapatanku kurang. Terima kasih, karena itu lebih dari uang yang kamu hasilkan. Waktu melihat orang tua Anda masih hidup, masih sehat, bersyukur. Orang tua saya sehat, mertua saya sehat. Saya sering kunjungi beliau di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kesempatan kami untuk memperbanyak waktu dengan orang tua, ketemu sama orang tua, ngajak mereka main, ngajak mereka jalan. Tetapi tetap prokes, di mobil pun kami tetap pakai masker. Di rumah orang tua pun kami tetap pakai masker karena kami nggak pengen orang tua kami sampai kena gara-gara kami, kan kami nggak mau. Tetapi itu akhirnya membuat satu momen yang wow, luar biasa. Keluarga itu lebih penting daripada bisnis. Memberi lebih untung, lebih bagus daripada keuntungan. Di kondisi seperti ini kita bisa bantu orang, kita bisa bantu karyawan kalau Anda punya karyawan. Itu hal yang luar biasa. Justru di masa sulit ini, menurut saya, masa sulit ini adalah momen untuk kita menabur. Taburkan waktumu untuk keluargamu. Taburkan waktumu untuk orang tuamu. Taburkan waktumu untuk pasanganmu, untuk lebih memahami. Pak, tapi kondisi pandemi ini kita sering di rumah, tapi kita sering berantem loh, Pak. Ya memang, kebersamaan dibangun dengan kedekatan. Semakin dekat, maka berpotensi konflik. Dulu istri kerja, suami kerja, ketemu malam sudah pada capek. Otomatis energi untuk berdebat juga berkurang. Akhirnya tidur. Kemudian besok lagi bekerja lagi. Nanti waktu minggu, waktu ketemu, having fun sama-sama. Tapi sewaktu pandemi, semua work from home. Istri work from home, suami work from home. Otomatis energinya masih full, masih banyak. Ketemu perbedaan, konflik. Ketemu perbedaan, konflik, debat. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya menurut saya wajar. Karena kondisi berdekatan, gesekan pasti terjadi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memanage tension, bagaimana kita memanage konflik. Itu penting. Anak saya beberapa waktu yang lalu tanya sama saya, sama mamanya, Pak, Mama Papa sering nggak beda pendapat, sering nggak kelahi? Ya kita ngomong ya sering. Tetapi masalah yang timbul, kita ada 1x24 jam harus selesai. Dan yang paling penting adalah mengalah. Siapa yang mengalah? Kalau dua-dua berpegang teguh pada pendapatnya, berpegang teguh pada prinsipnya bahwa dia itu yang paling benar, maka rumah tangga pun sebaik apa, selama apapun itu dibangun pasti akan rusak juga, pasti akan runtuh juga. Karena itu yang paling penting adalah siapa yang mau ngalah. Nah, di kondisi pandemi ini, kesempatan Anda bisa mengenal pasanganmu lebih baik. Kesempatan Anda untuk ayo mengalah dengan pasanganmu. Coba memahami pasanganmu lebih baik. Nah, sewaktu Anda berusaha untuk memahami, kemudian Anda mengalah, memahami, kemudian mengalah, apa yang terjadi? Rumah tangga pun tidak akan sampai bercerai. Tapi aneh, kondisi pandemi seperti ini, kita dengar banyak perceraian yang terjadi. Karena apa? Tidak bisa memanage tension yang bagus. Di saat kondisi yang seperti ini, menaburlah. Menaburlah pengertian kepada pasanganmu. Menaburlah yang namanya kesabaran atas pasanganmu. Menaburlah kepada pasanganmu itu kerendahan hati. Maka waktu Anda menabur, Anda pasti akan menuai. Saya meyakini kondisi pandemi ini kesempatan kita menabur, dan sewaktu pandemi itu usai, kita akan menuai jauh lebih banyak. Karena itu saya senang saudara kondisi seperti ini. Oke, saya nggak, pendapatan saya berkurang, bulan ini nggak bisa kunjungan ke klien, pasti berkurang. Tetapi saya ngomong sama karyawan, saya akan gaji kalian tetap bagus. Sebisa mungkin saya nggak akan potong kalian. Kenapa? Karena bagi saya ini kesempatan kita menabur. Kita nggak bisa panen, kita nggak bisa panen raya, kita nggak bisa menuai yang luar biasa kalau kita tidak menabur banyak juga. Jadi kondisi yang saat ini adalah kesempatan Anda menabur. Menaburlah. Menaburlah perhatian, menaburlah waktu, menaburlah kasih sayangmu untuk orang tuamu, menaburlah perhatian ke anakmu, menaburlah waktu untuk bermain sama anakmu.
Ini waktunya kamu menabur melayani pasanganmu. Nah, waktu kamu lakukan ini, maka kamu akan menuai yang luar biasa. Dan saya yakin itu, tuaian itu akan besar akan terjadi pasca pandemi. Karena di kondisi seperti ini, Tuhan sedang memfilter anak-anaknya. Tuhan sedang memproses anak-anaknya. Anda dan saya diproses sama Tuhan dengan kesulitan ini. Karena kesulitan itu akan memproses seseorang untuk dia nanti akan muncul menjadi seorang pemenang atau loser. Dan tentu kita pengen jadi pemenang. Tentu Tuhan kepingin kita jadi pemenang. Karena itu kesempatan di masa yang sulit ini. Kita nggak perlu takut. Di masa yang sulit ini, ayo menabur. Mulai menabur sekarang. Maka nanti pandemi usai. Di 2022 akhir usai. Maka bisnis Anda akan meroket. Karir Anda akan meroket. Rumah tanggamu pun akan luar biasa. Kamu akan mendapati anak-anakmu juga akan luar biasa. Banyak anak-anak tidak diperhatikan orang tuanya sebelum pandemi. Dan di pandemi ini, Tuhan memang sengaja buat. Tuhan izinkan memang terjadi pandemi ini. Supaya apa? Supaya mengembalikan hati ayah kepada anaknya. Mengembalikan hati ibu kepada anaknya. Mengembalikan fungsi ibu untuk fokus kepada anak. Mengembalikan hati papanya untuk memperhatikan anak. Dan setelah pandemi selesai, Anda akan melihat akademi dari anak-anakmu akan diberkati. Nilai-nilainya mereka akan bagus. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Anda akan dapati sebelum pandemi anakku kok kurang ajar. Tapi setelah pandemi, Anda akan mendapati anak Anda akan menjadi anak yang berbakti. Karena apa? Karena saat pandemi, Anda menabur banyak untuk anak. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Bahwa kami nggak perlu takut. Karena Engkau menyertai kami. Kami tidak perlu bimbang. Kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau menyertai kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau meneguhkan dan bahkan Engkau menolong kami. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pesan yang Kau berikan. Bahwa di saat pandemi ini, waktunya kami menabur. Biarlah kami akan pergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan bijaksana. Kami akan lebih memberikan perhatian kami kepada pasangan kami. Kami bisa memberikan lebih banyak waktu dan energi untuk melayani pasangan kami. Melayani suami, melayani istri kami. Dan di pandemi ini Tuhan, Engkau ingatkan kami. Untuk hati kami beralih kepada anak kami. Untuk peran kami sebagai orang tua, kami benar-benar memperhatikan anak kami. Kami menyediakan waktu, kami menyediakan energi kami, untuk kami membangun hubungan kami dengan anak-anak kami. Karena kami tahu ini momen untuk kami menabur hubungan dengan anak-anak kami. Karena setelah pandemi kami akan melihat anak-anak kami luar biasa. Mereka akan diberkati dengan prestasi yang luar biasa. Kami akan melihat anak kami berubah. Kami juga akan melihat pasangan kami berubah. Karena di saat pandemi, kami melakukan bagian kami menabur. Bahkan untuk bisnis kami, Tuhan, di saat pandemi ini, banyak pengeluaran yang harus kami lakukan untuk membackup karyawan kami. Tapi kami tahu bahwa ini waktu kami menabur. Dan waktu kami menabur di masa-masa pandemi ini, sewaktu pandemi ini usai, proyek baru Engkau berikan, bisnis baru Engkau berikan, terobosan yang baru untuk bisnis kami Engkau akan nyatakan. Tuhan, kami bersyukur untuk rencana. Terima kasih Tuhan, yang memusrahkan setiap umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kau tahu permasalahan yang mereka hadapi. Kau tahu kesulitan yang mereka hadapi di saat PPKM ini, Tuhan, di saat pandemi ini. Tuhan, saat pendapatan mereka turun, Tuhan, Engkau ingatkan bahwa ini tidak selamanya. Biarlah Tuhan mereka mulai pendekatan yang baru. Kau berikan mereka hikmat Tuhan untuk mencari pendekatan baru, untuk mencari peluang yang baru di tengah-tengah kesulitan ini. Karena kami tahu di tengah kesulitan Engkau menyediakan peluang. Karena itu Tuhan ajari umat-Mu untuk terus kreatif mencari peluang, mencari apa yang Engkau mau di tengah kesulitan ini. Dan Engkau akan menguatkan dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
firman-Mu selesai sampai di sini, tetapi Engkau akan ingatkan itu di dalam hati kami, firman-Mu Engkau tanam dalam hati kami. Engkau berkati Bu Gembala kami, Bu Maria, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, lindungi Tuhan dari COVID-19. Lingkupi dengan kasih karunia-Mu, lingkupi dengan belas kasihan Tuhan, lingkupi dengan kesehatan yang sempurna. Juga umat yang ada di GAP Rehoboth, Engkau lindungi dengan anugerah-Mu, lindungi dengan belas kasihan-Mu. Jauhkan mereka dari COVID-19, karunia mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna, supaya mereka boleh melihat tangan Tuhan bergerak, melindungi dan memberkati mereka. Sehingga di masa-masa ke depan, mereka akan mengatakan, Engkau Tuhan yang sangat baik atas kehidupan mereka. Terima kasih, kami ucap syukur atas semuanya dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Maria, Tuhan berkati. Thank you Pak Agus, firman-Nya luar biasa. Amin. Firman-Nya betul-betul menguatkan setiap kami. Amin. Semoga apa yang kami dengar hari ini dari firman-Nya Pak Agus, melalui Pak Agus, berguna untuk setiap kami dan akan mengubah pola pikir kami, dan Tuhan akan buka jalan untuk setiap kami karena Tuhan yang sudah memberikan penjelasan hari ini. Thank you Pak Agus. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga ya. Amen. Sampai jumpa lagi loh Pak, jangan bosan-bosan ya Pak. Ya. Terima kasih atas firman-Nya Pak Agus, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman GAP Rehoboth, ibadah Zoom doa malam tanggal 21 Juli 2021 pukul 19.30 dilayani oleh Pendeta Muda Gunawan. Dan ibadah Zoom Minggu pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 12 siang dilayani oleh Pendeta Syoklin. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagimu segalanya mungkin. Sebab Kau Allah kami yang dahsyat dan hebat.
Ya, kita sampai di akhir ibadah. Ada beberapa hal ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan kepada mereka yang hadir. Semalam kita ada doa penyembahan. Ada penyembahan yang mana di waktu penyembahan itu Tuhan itu bilang sama saya, karena saya fokuskan penyembahan itu untuk COVID tadi malam itu. Karena luar biasa ya COVID ini sepertinya tidak terkendali. Di waktu saya di acara ibadah penyembahan, Tuhan berkata sama saya, sampaikan pada mereka yang kena COVID, yang sedang menderita, yang sedang bergumul, tak kasih tahu. Kalau mau sembuh, mereka suruh ngucap. Jadi satu perkataannya dikeluarkan. Aku tidak sendiri. Aku ada Yesus bersamaku. Tuhan katakan, Tuhan minta itu diucapkan berkali-kali di dalam sehari itu. Terus ucapkan, aku tidak sendiri, ada Yesus menemani aku. Itu pesan Tuhan kepada saya. Terus kembali saya ini berpikir, iya betul ya. Kalau kita ini tidak sendiri, ada Yesus, siapa yang berani sama kita? COVID pun tidak berani. Jadi tolong ini disampaikan pada mereka yang sedang terpapar COVID. Ucapkan itu, kalimat itu berkali-kali dalam sehari. Aku tidak sendiri, aku bersama Yesus. Aku bersama Yesus, aku tidak sendiri. Bagi yang sakit tutup, dalam sehari ucapkan itu terus. Itu yang Tuhan pesankan pada saya. Tak pikir-pikir ya betul juga ya. Kalau ada Yesus bersama kita, siapa yang berani? COVID pun tidak berani. Itu yang Tuhan kasih semalam di waktu kita menyembah. Tolong diberitakan kepada yang lain. Betul tidaknya saya tidak tahu, apa yang saya dengar saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, saya salah. Karena saya minta sama Tuhan. Di sepanjang sesi penyembahan kemarin, saya minta sama Tuhan. Tidak kuat, karena saya beberapa hari ini ngopeni orang yang COVID itu, beberapa orang. Dulu saya tahu gimana penderitaan mereka. Sesak ngomong sama saya, terbata-bata, itu pun sudah saya dengar. Ngeri-ngeri Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan pesankan sama saya, tolong disampaikan kepada yang percaya. Dan kepada yang mau sembuh, dan kepada yang terpapar COVID. Ini aja pesan saya untuk siang hari ini sebelum saya menutup ibadah ini di dalam doa. Tuhan luar biasa. Tuhan dengar doa saya. Saya mintanya hanya khusus untuk yang COVID. Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan kasih obatnya itu. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, itu pesan saya. Mohon disampaikan kepada yang mau, kepada yang percaya, dan yang betul-betul ingin sembuh. Cuma itu obatnya, gak usah beli yang mahal-mahal ya. Mari kita sama-sama menutup ibadah pada siang hari ini. Satukan hati iman kita. Kita sama-sama berdoa menutup ibadah pada siang hari ini. Bapa di surga, kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa. Menghadap kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau memelihara kami. Walaupun di saat-saat sulit seperti masa ini Tuhan. Tapi kami nyatanya hari ini kami semua ada di depan kamera Zoom ini sehat walafiat Tuhan. Walaupun mungkin uang tidak punya banyak. Segalanya terbatas karena pandemi. Tapi kami tetap bersyukur. Kami mengenal Engkau Tuhan. Allah yang memiliki belas kasihan. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang peduli kepada setiap kami. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kami hanya bisa berseru kepadamu. Setempo obat pun tidak mangsa Tuhan. Tidak berguna untuk yang COVID. Obat makin hari makin langka. Tetapi kami percaya, obat boleh langka Tuhan, tapi cinta kasih-Mu kepada setiap kami tidak pernah langka, tidak pernah berkurang. Oh haleluya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tiada yang lebih besar daripada Engkau, Bapa di surga. Semuanya Engkau penuhi keperluan anak-anak-Mu.
Sesuai dengan firman-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini, yang menguatkan kami, yang menata kembali kehidupan kami, yang mana kami penuh diliputi kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Dengan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami usir segala ketakutan, segala ragu-ragu dan bimbang. Percaya penuh bahwa hidup kami ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami telah Engkau kembalikan kepada jalan-Mu, bahwa kami harus hanya percaya pada satu kekuatan, yaitu kekuatan yang datang dari surga. Kekuatan kami berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu yang terkasih Pak Budi Agus Artoyo Tuhan untuk menyampaikan firman yang luar biasa. Kami berdoa untuk keluarga Pak Agus, kiranya Tuhan tambahkan segala berkat yang baik dalam kehidupan bersama keluarga. Perlindungan-Mu Tuhan pun sempurna atas keluarga ini. Dan apa yang beliau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, kami hantar doa ini untuk hamba-Mu yang terkasih, Pak Agus Budi. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kami juga berdoa untuk para jemaat gereja Allah Baik Rehoboth. Demikian juga untuk gereja, untuk mereka yang sering mengikuti Zoom daripada gereja Allah Baik Rehoboth. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang belum hadir pada ibadah siang hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, Engkau selalu ada bersama mereka. Dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa untuk menutup ibadah pada siang hari ini. Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau tahu apa yang kami hadapi dan Engkau pun tahu masa depan kami karena Engkau adalah pencipta kami. Kami angkat tangan Tuhan, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya, diberkatilah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan. Apapun kesulitan mereka, selalu ada jalan keluar. Mereka tidak pernah kekurangan. Karena ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah yang menyertai hidup kami. Pegang ini di dalam hidupmu. Pegang satu ini keyakinan di dalam hatimu. Maka engkau akan melewati pandemi ini dengan sukacita, damai, sejahtera yang Bapa di surga kirim untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini Engkau Bapa yang baik, mencurahkan berkat yang terbaik juga untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya kami tidak akan pulang dengan tangan kosong. Tetapi berkat-Mu Bapa kami bawa pulang kembali ke rumah kehidupan kami masing-masing. Yang kami terima saat ini dan yang kami gunakan dari saat sekarang sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kami percaya Tuhan berkat-Mu luar biasa. Maka mari jemaat yang hadir dan sudah terima semua yang terbaik dari Bapa di surga. Yuk sama-sama kita ucapkan haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir.